Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sakinah sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Mas Rizal, pada channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Khusus ini bahasannya adalah untuk pegawai negeri yang pada saat ini sedang sibuk dalam membuat laporan kinerja tahun 2021 serta pembuatan PPK PNS tahun 2021 yang pada tahun ini dibagi menjadi dua semester. Semester pertama yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juni, dan semester kedua dibagi dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, untuk pembagian ini ada edaran terbaru, yaitu SE Menpan RB nomor 1 tahun 2022 yang terbit pada tanggal 7 Januari. Nah, mengacu kepada itu semua, nanti kita akan coba eh, menuangkan SE tersebut dalam bentuk lembaran kerja kita sehingga kita bisa membuat PPK PNS kita dan juga membuat SKP kita dari bulan Januari, Juni, dan Juli Desember. Sampai tahapan-tahapannya insya Allah kita akan coba bahas satu persatu. Dan file dalam bentuk Excel yang sudah siap pakai nanti akan saya bagikan linknya kepada sahabat Sakinah sekalian di kolom deskripsi ya video kita ini. Sebelumnya kita akan coba lihat dulu kira-kira apa saja format-format yang diamanatkan untuk kita buat melalui SE nomor 1 tahun 2022 itu. Di sini, nah ini bentuk SE-nya, formatnya. Yang pertama, ini format formulir sasaran kerja pegawai periode Januari dan Juni 2021. Formatnya masih seperti format yang lama. Cuma ada bedanya di sini adalah ada atasan pejabat penilai, ada tambahan. Nah, jadi nanti ini kita akan buat uraian kegiatan kita seperti biasa, kemudian angka kreditnya untuk yang pejabat fungsional tertentu, ya, kemudian ini ada kuantitasnya, output, kualitas mutu, waktu, dan biaya. Ini seperti biasa. Kemudian yang kedua, penilaiannya untuk periode Januari Juni, ini model seperti ini, seperti biasa. Masih format lama, ini untuk 6 bulan. Ini PPK-nya, ya. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipilnya seperti ini. Formatnya seperti ini. Ya, formatnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah SKP pejabat pimpinan tertinggi dan pimpinan unit kerja pegawai negeri. Nah, ini ya, SKP formatnya seperti ini. Ya. Ini rencana kinerja utama, ini pegawai negeri. Nah, ini format untuk SKP pejabat pimpinan tertinggi dan pimpinan unit kerja. Ya, nah, ini adalah SKP pejabat administrasi, bentuknya seperti ini. Ya, rencana kinerja atasan langsung. Nah, yang apakah rencana kinerja atasan langsung kita yang berkaitan dengan rencana kerja kita untuk tahun 2021 semester pertama. Ya. Ini ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya. Kemudian ada indikator kinerja individunya apa. Kemudian target penyelesaiannya seperti apa. Kemudian SKP pejabat fungsional, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Baik, untuk tidak perpanjang durasi video kita akan coba uraikan ini dalam bentuk nyata pada lembar kegiatan kita atau pada lembar laporan kita.
Dan ini kebetulan saya sudah siapkan, ya. Saya siapkan. Yang pertama kita tentu persiapkan data kita terlebih dahulu, ya. Data kita, ini data kita, nama, NIP, golongan, ruang, jabatan, kemudian unit kerja. Ini atasan kita yang kalau kasih, ini atasan kita, kasih, jabatannya, unit kerjanya. Ini akan kemana? Ya. Kemudian ini NIP-nya, pangkatnya, jabatannya, unit kerja. Ini kanwil, kakanwil, NIP-nya, pangkat, jabatan, unit kerja. Ini kita persiapkan dulu. Nah, dan ini harus teliti ya Bapak dan Ibu, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, karena kalau salah satu, secara otomatis seluruh linknya menjadi salah. Baik. Kemudian ini kop suratnya. Kop suratnya. Kop suratnya. Kita sudah siapkan kop suratnya. Kemudian isian data. Ini isian data kita. Yang dinilai, pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai, periode Juli, Desember tahun 2021, kemudian tanggal mulai 1 Juli, 5 Juli, 31 Desember, 31 Januari. Ya, pembuatannya bukan baru, penilaian ini sudah. Kita sesuaikan tanggalnya ini. Jangan lupa ya, ya Bapak Ibu harus cerdik supaya jangan terjadi nanti pembuatan kita itu atau penandatanganannya ada pada tanggal merah ya. Nah, kita persiapkan SKP kita. SKP kita yang tahun 2021 awal itu kita persiapkan dan tinggal kita entry di sini. Jadi tinggal kita entry di sini seluruhnya berapa poin ya. Sini ada 34 poin ya. Yang saya buat saja ada 34 poin. Kemudian angka kreditnya, jumlah angka kredit, total angka kredit perolehan. Ini ada target pembuatannya, kemudian waktu ya. Tinggal kita salin di sini, salinkan ke sini. Kemudian kita siapkan juga sudah pengukuran bulan Juni. Jadi ini data ini sudah diambil dari sebelah. Ini semuanya setnya ke sebelah, ke data E. Dan otomatis sudah berubah. Ini seperti biasa saja. Dan berikut masuk pengukuran. Ya, rumusnya sudah baku ya, disiapkan. Rumusnya sudah baku seperti biasa tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi ini cuman untuk 6 bulan. Ya, cuma untuk 6 bulan. Nah, saya ingatkan kepada sahabat Sakinah sekalian, rumus di samping ini jangan diganggu ya, jangan diganggu. Kalau nanti ada penambahan atau pengurangan, rumus ini haruslah di copy paste, jangan ditarik, jangan ditarik. Kalau di copy paste, kalau ditarik nanti penjumlahannya atau kalkulasinya di sini menjadi error, ya menjadi error. Nah, kita contoh ya, kita contohkan. Seandainya ini saya hapus dulu, karena kita hapus dulu, ya, hapus dulu. Beberapa buah kita hapus, contohkan. Sering terjadi kesalahannya seperti ini. Ya, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Nah, yang sering terjadi pada teman-teman saya di sini, mereka ambil rumus terakhir ini dan biasanya mereka langsung tarik ya, tarik bawah. Ya. Nah, kalau seperti ini biasanya ya, rumusnya jadi error.
muncul jadi error. Lihat ya, nah, bisa kita perhatikan di sini ya. Bisa jadi error. Ini bisa kita perhatikan. Contohnya. Contohnya. Nah, ini. Sama-sama targetnya 6, capaiannya 6, nilainya jadi 89. Sini targetnya 2, capaiannya 2, nilainya menjadi 87. Sampai ke bawah naik terus, tingkat terus nih. Targetnya 3, capaiannya 3, nilainya jadi 295. Ini jadi 95 ya. Artinya apa? Rumusnya tidak boleh dengan sistem tarik, tapi rumusnya itu haruslah dengan sistem copy paste. Ctrl C disorot dulu, terus Ctrl C, kemudian kita tampil di sini, ya kita sorot, Nah ini dia, tampil di sini, kita Ctrl V. Nah kita akan lihat perubahannya ya. Kita lihat perubahannya. Nah ini dia, ini perubahannya. Maka akan dapat nilai yang sama dengan target yang sama dan capaian yang sama. Ya, ini targetnya 2, yang dilaksanakan 2, nilainya 87,33. Kenapa? Kualitas mutunya hanya 86. Ya, itu contoh. Nah, berikutnya setelah itu kita otomatis nanti ini di sini ada langsung angka kredit yang kita peroleh. Kemudian masuk kita pada tahapan ketiga, ya, 2A ya. Di sini 2A, penilaian prestasi kerja. Nah, nilainya otomatis muncul di sini. Otomatis muncul di sini dan konversi nilainya sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini secara otomatis dan tidak perlu lagi di kotak-katik, ini tidak perlu diganggu. Ya. Kemudian kita lihat PPK-nya. Nah, ini PPK. PPK kita. Ya. Ini PPK kita. Nah, ya. PPK-nya sudah ada di sini. Kemudian kita masuk. Berarti ini untuk Januari sampai Juli. Mohon maaf, Januari sampai Juni ini sudah selesai. Ya, sederhana sekali untuk Januari sampai Juni. Nah, kita lanjut pada Juli Desember. Nah, di Juli Desember, nah kita akan coba lihat kembali kinerja kita yang ada pada bulan Januari Juni yang tahun kemarin kita buat ya. Jadi, tapi di sini tidak semua uraian tugas di Januari Juni tadi ada lagi di Juli Desember. Kenapa? Karena ada beberapa item dari pekerja di bulan Januari Juni itu sudah selesai, tidak perlu lagi dibuat ya. Nah ini sudah selesai, berarti ini sudah tidak perlu lagi dibuat dan kita hilangkan. Apa pekerjaan-pekerjaan yang rasanya selesai di semester pertama, maka semester kedua tidak perlu lagi kita tampilkan. Ya, oleh karena itu, kalau di sini jumlahnya 34 item, di sini tinggal lagi itu sekitar 29 item. Karena ada 5 item lagi yang tidak dikerjakan di bulan Juli sampai Desember. Karena sudah selesai. Ya, karena sudah selesai. Nah, ini acuannya saja. Nah, dari sini ini termasuk manual ya, kita mengerjakan termasuk manual, tetapi ini diambil saja dari SKP Januari Juli yang belum kita kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk periode Juli Desember kita harus buat dulu rencana kerja kita yang kita buat pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, formatnya seperti ini. Formatnya seperti ini. Nah, ini sudah otomatis ya. Sahabat Sakinah sekalian, ini sudah otomatis terisi karena data tadi sudah link ke sini. Otomatis terisi. Insya Allah tidak salah. Ya, sudah otomatis terisi. Jadi, yang perlu kita isi lagi adalah kita di sini
kinerja utama kita itu mengacu kepada rencana kerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang kita intervensi. Nah, jadi Kementerian Agama Kota Pekanbaru ada 18 item uraian tugas daripada atasan atau Kakang Kemenang. Nah, dari beberapa item itu ada item ke-18 ya yang bisa kita intervensi untuk kita sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kita, itu meningkatkan penghormatan atas keanekaragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama. Nah, pengamalan nilai agama ini yang kita intervensi. Ya, intervensi. Sehingga kinerja utama kita ini kinerja utama atasan kita yang kita ambil cuma satu ini. Karena yang lain-lainnya tidak ada yang bisa kita intervensi. Satu inilah yang kita intervensi. Nah, ini baru kita masuk ya, tersusunnya instrumen pengumpulan potensi wilayah. Nanti di sini jumlah instrumen pengumpulan data potensi wilayah kelompok sasaran yang disusun. Apa jumlah instrumennya? Presentasinya, presentasi instrumen pengumpulan. Dan bahasa ini kayaknya tidak baku ya Bapak dan Ibu, sahabat Sakinah sekalian. Ini pokoknya bahasa yang kita gunakan adalah bahwa target kerja kita tuh dalam bentuk apa, bentuknya seperti apa, realnya seperti apa. Seperti ini menyusun rencana kerja, rencana operasional tepat waktu ya. Nah, jumlah rencana kerja personal yang tersusun, ya, yang tersusun. Nah, ini kita yang disusun, yang disusun. Nanti bisa diskusikan saja ya, kira-kira seperti apa formatnya. Ya, kemudian di sini ada jumlahnya, kemudian bentuk outputnya, apakah itu instrumen, kemudian ada presentasinya, kemudian lama pengerjaannya itu yaitu 6 bulan. Nah, yang 6 bulan sudah berada pada Januari, Juni. Ya. Nah, sahabat Sakinah sekalian, yang manual itu hanya ini ya. Jadi ada beberapa poin manual. Pertama, pengisian data manual, kemudian ini juga manual ya. SKP Januari Juni ini juga manual, copy paste saja, copy paste. Kemudian ini sudah otomatis, kemudian rencana Juli Desember ini manual, kemudian ini ada manual. Jadi ada 4 item yang manual ya. 4 item yang manual. Nah, setelah itu sahabat Sakinah sekalian, tinggal lagi ini sudah otomatis terkoneksi ke sini ya. Ini sudah rumusnya sudah kita kunci, sudah di sini. Nanti rumusnya jangan nanti tinggal tarik saja atau copy paste saja ya. Copy paste saja. Ini atau sudah otomatis dia diambil dari ini diambil dari rencana ya, rencana. Yang ini diambil dari rencana Juli Desember. Yang ini diambil dari rencana Juli Desember, ini juga diambil dari rencana Juli Desember. Nah, secara otomatis dia sudah model begini. Otomatis juga nanti keluar angka kreditnya. Silakan nanti linknya saya bagikan, boleh menyesuaikan. Kemudian di review, ya, ini review. Otomatis juga sudah tersusun ke sini. Nanti tinggal copy paste atau tarik saja, copy paste atau tarik saja. Ini reviewnya. Ini sudah otomatis saja. Tinggal mengatur paling nanti aturan jarak ya, jarak. Nah, aturan jaraknya saja. Jarak. Kemudian di sini verifikasi juga sudah otomatis. Tinggal ngatur jarak saja. Dia sudah link langsung ke sini, terisi ke sini ya. Jadi pokoknya Bapak Ibu yang berat kerja kita ini pada rencana ini ya. Bagaimana menggambarkan pekerjaan kita itu dalam bentuk bahasa konkretnya, tapi kita deskripsikan dalam bentuk bahasa. Nah, ini sudah ini dia. Sampai ke verifikasi juga seperti itu. Sudah otomatis semua ke sini. Ya. Sudah otomatis semua. Kemudian penetapan. Nah, penetapan nanti akan ditetapkan oleh pejabat ya, penilai kita. Kemudian
Berikutnya akan langsung pada masuk ke penilaian. Nah, di penilaian ini yang manual tinggal ini Bapak dan Ibu sekalian sahabat Sakinah, realisasi. Kalau ini sudah otomatis semua nih, ini sudah rumusan semua nih. Ya, ini sudah rumusan semua, tinggal mengisi ini saja lagi. Realisasinya berapa? Ini otomatis sudah terisi. Ini ya sudah terisi semua ini otomatis. Ini otomatis, ini otomatis ya, otomatis. Ini saja lagi yang akan Bapak Ibu isi atau sahabat Sakinah isi. Nah, terus kalau sudah dapat hasilnya di sini, ya sudah dapat hasilnya, ini hasilnya sudah dapat, kita langsung masuk perilaku ini juga. Nah, perilaku ini otomatis terisi, tapi ada poin yang kita koreksi dulu. Kita langsung ke sini ya. Nih, kita langsung ke proses penilaian perilaku. Nah, pada proses penilaian perilaku ini, nilai ini link langsung ke perilaku kerja. Ya, nilai ini linknya langsung ke perilaku kerja. Jadi ini diingat ya, ini ada ring nilai kita. Nah, untuk jabatan fungsional keahlian seperti penyuluh, itu pertama itu ringnya 2 sampai 3. Minimal 2, maksimal 3. Muda 3 sampai 4, madya 4 sampai 5, utama 5 sampai 6. Jadi kalau kita madya ini 4 sampai 5. Nilai 4 dan nilai 5. Untuk utama 5 dan 6. Itu ringnya. Ya. Itu ring untuk pejabat fungsional. Jadi ini harus diperhatikan. Dan ini yang diisi. Proses penilaian perilaku. Ketika ini dirubah, ya misalnya ini kita rubah jadi 4, ya, rubah jadi 4, maka otomatis ini berubah jadi 4, ini otomatis berubah, dan di sini juga dia berubah, di perilakunya juga berubah. Ini dia, ya, dia berubah ya, kerjasama 97,6. Kita lihat di sini, ya, pelayanan, nah, kita coba rubah sini jadi 4 ya. 97 kita tengok di sini pelayanan, di 97. Dia sudah otomatis berubah. Jadi penilaiannya itu di sini. Ya, penilaiannya di sini. Nah, kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini sudah otomatis dia. Ya, tidak perlu khawatir lagi, nah, itu otomatis. Kemudian integrasi juga sudah otomatis. Laporan juga sudah otomatis, ya. Otomatis. Kemudian ini laporannya yang laporan 2 ya, otomatis ini. Ya, otomatis. Laporan ini yang laporan ini ya, laporan 02. Atau kita kasih ubah nama. Name, oke. Ya. Selesai. Ya, selesai. Nah, tinggal kita print ya, Nah, kita print satu persatu seluruhnya mulai dari laporan ini sampai ke kop surat. Ya, sampai ke kop surat. Silakan. Yang tidak kita print itu cuman rencana Juli Desember. Nah, memang ada di sini katakan bahwa yang warna merah itu tidak perlu di print, tapi saya lebih senang, lebih suka itu di print. Kenapa? Karena jelas tahapan-tahapan kerja kita. Yang tidak di print itu cuman yang warna biru ini. Ini yang tidak di print. Ini satu-satu yang tidak di print, tapi selebihnya dari sini di print semua. Ya, print semua. Sampai di sini ya. Di proses di laporan 9 oke. Sampai ini akhir printnya. Kalau ini tidak perlu di print. Ya. Ini hanya Perkin Kemenak ya. Ada 27 Perkin Kemenak Kota Pekanbaru. Yang cocoknya itu pada Perkin ke-18. Ya. Untuk kita ya, penyuluh agama Islam. Kalau ini untuk penyuluh agama Kristen. Ya. Baik, sahabat Sakinah sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ini bermanfaat, silakan di-share. Dan kalau Anda senang, silakan like. Kalau Anda merasa konten ini sangat membantu, boleh
bantu juga dengan subscribe. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.